dan tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Nasional Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Upacara alih kodal BPRC TNI tahun anggaran 2023-2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Jalan, jalan. Nanti. Teruskan. Bendera PPRC TNI mengambil tempat. Maju. Jalan. Pelaksanaan alih kodam. Jalan. Balik kanan. Teruskan. Tugas dan tanggung jawab jabatan Komandan PPRC TNI. Laporan selesai. Lapor Syafrial, Mayor Jenderal TNI telah menerima tugas dan tanggung jawab jabatan Komandan PPRC TNI. Selanjutnya siap melaksanakan tugas. Laporan selesai. Laporan resmi serah terima alih kodal PPRC TNI tahun anggaran 2023-2025 saya terima. Balik tempat. Balik tempat. Balik kanan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat.
wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati dan Kodiklat TNI Angkatan Darat, yang saya hormati Pangkostrat, Pangko Armada RI, Pangkoops Utnas, yang saya hormati para pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Angkatan, yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Malang beserta jajaran Forkompimda, yang saya hormati para panglima pimpinan utama TNI, yang saya hormati para tamu undangan, dan yang saya cintai dan saya banggakan, Komandan PPRC TNI beserta segenap perwira, bintara, dan tamtama sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan upacara alih komando dan pengendalian pasukan pemukul reaksi cepat TNI dalam keadaan sehat walafiat. Upacara alih kodam PPRC TNI diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, dan saat ini dilaksanakan oleh Kodam PPRC TNI dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat kepada Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat. PPRC TNI merupakan badan pelaksana pusat TNI di bawah langsung Panglima TNI yang bertugas melaksanakan tindakan cepat terhadap ancaman nyata bersenjata selama-lamanya 7 hari di wilayah darat NKRI dalam rangka menangkal, menyanggah awal, atau menghancurkan lawan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, operasional PPRC TNI berdasarkan pada asas operasi militer selain perang atau OMSP. Berangkat dari dasar tersebut, kekuatan PPRC TNI dapat digunakan untuk mengatasi berbagai ancaman, antara lain gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, pelanggaran di wilayah perbatasan, ancaman terhadap objek vital nasional strategis, dan ancaman pembajakan, perombakan, serta penyelundupan. Para perwira, bintara, dan tamtama sekalian, PPRC TNI merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi Trimatra terpadu sesuai dengan program prioritas saya selaku Panglima TNI. Saya ingin konsep gabungan seperti ini semakin diperkuat. PPRC TNI sebagai satuan penindak awal yang mampu diproyeksikan dalam waktu yang relatif singkat ke sasaran di seluruh wilayah Indonesia harus dilatih, disiapkan, dan dilengkapi dengan baik sehingga PPRC TNI selalu berada pada kondisi siaga operasional. Dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas yang diemban, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara bertingkat dan berlanjut. Pelatihan antar satuan tugas darat, laut, dan udara tidak boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri, namun harus terpadu dan dilaksanakan dengan skenario latihan yang realistis. Prajurit yang tergabung dalam PPRC harus memiliki kesamaan teknik, taktik, dan prosedur meskipun berasal dari matra yang berbeda. Selain itu, pola pikir, terminologi, serta pola tindak prajurit PPRC TNI juga harus seragam. Dengan demikian, maka interoperabilitas akan tercapai dan PPRC TNI akan semakin padu. Di sisi lain, laksanakan terus pemeliharaan dan perawatan material dan alutsista secara maksimal sesuai dengan peraturan dan manual yang ada, sehingga setiap saat siap untuk digunakan dalam waktu yang cepat. Para perwira, bintara, dan tamtama yang saya banggakan, pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, PPRC TNI telah dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk itu, selaku Panglima TNI, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat selaku Komandan PPRC TNI yang lama beserta seluruh jajarannya. Kepada Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat selaku Komandan PPRC TNI yang baru beserta seluruh jajarannya, saya ucapkan selamat bertugas. Ingatlah
bahwa tugas yang diberikan kepada para prajurit sekalian merupakan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan negara dan bangsa Indonesia. Junjung tinggi kepercayaan dan kehormatan tersebut demi tetap tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, senantiasa pelihara dan jaga kesiapsiagaan operasional Satuan PPRC TNI pada tingkat yang lebih tinggi serta siap digerakkan setiap saat untuk melaksanakan tugas. Prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh PPRC TNI pada periode sebelumnya harus dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa mendatang. Saya menyadari adanya kendala-kendala yang ditemui dalam rangka menjaga kesiapsiagaan operasional PPRC TNI. Oleh karena itu, saya minta agar kendala, hambatan dan persoalan yang ditemui dari sisi personil, kondisi material, serta kesiapan alutsista agar dicarikan solusi dan pemecahannya melalui inovasi dan kreasi dari para komandan satuan di jajaran PPRC TNI. Yang tidak kalah pentingnya, jaga terus kekompakan dan kebersamaan di antara unsur-unsur yang tergabung dalam Komando PPRC TNI agar terwujud soliditas dan ketangguhan dalam setiap penyelesaian tugas pokok. Para perwira, bintara dan tamtama yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, saya akan memberikan beberapa penekanan serta instruksi agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran PPRC TNI dalam menghadapi tugas-tugas mendatang sebagai berikut. Pertama, pelihara dan tingkatkan terus kesiapan operasional dan kemampuan profesionalisme prajurit melalui latihan yang terencana dan terprogram. Laksanakan dan awasi serta kendalikan dengan baik agar PPRC TNI benar-benar siap untuk digerakkan di seluruh wilayah Indonesia secara cepat dan tepat. Kedua, pelihara peralatan dan alutsista yang kalian miliki secara baik dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka mendukung kelancaran tugas. Ketiga, selalu ikuti dan pantau perkembangan situasi di tanah air yang sangat dinamis dengan cermat guna menentukan kemungkinan pelibatan PPRC TNI ke depan. Keempat, lakukan pembinaan dan pembekalan hukum kepada prajurit PPRC TNI secara optimal, sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari peraturan hukum, norma, serta prosedur yang berlaku. Saya tidak ingin isu pelanggaran hak asasi manusia menjadi momok bagi para prajurit sekalian. Para perwira, bintara, tamtama saudari sekalian yang saya hormati, sebelum menutup amanat ini, saya ingin mendengar secara langsung semangat para prajurit PPRC TNI dengan yel yang saya sampaikan. Seluruhnya siap, gerak. Saya akan berikan yel, kalian jawab dengan semangat. TNI. Masih kurang kompak. TNI. NKRI. Ya, saya ulangi sekali lagi. TNI. NKRI. Ya, saya bangga dengan semangat para prajurit sekalian. Silakan di depan. Demikian sambutan dari saya. Marilah sebagai insan yang beriman kita senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam meneruskan langkah serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Siap, selesai. 2025 dari Pangdiv 1 Kostrad kepada Pangdiv 2 Kostrad, di mana PPRC TNI sehingga mereka terukur dan tidak melanggar HAM. Ya, tentunya selama ini kan para TNI ini jangan sampai dalam tugasnya ini ketakutan dengan itu. Nah, makanya diberi pemahaman tentang HAM. Jadi tidak mereka juga bisa paham tentang hukum dan bisa mengukur saat mereka bertugas di lapangan ini. Jadi kalau belum mungkin sudah takut selalu dihantui ketakutan karena tidak paham tadi.
nanti akan menjadi psikologis di lapangan akan terganggu. Makanya para komandan kita sampaikan kepada seluruh jajaran untuk membekali dengan HAM tadi supaya mereka tidak melanggar. Cukup. Mana? Pasukan pengukur cepat, siap untuk bergerak di darat, laut, dan di udara. Musuh hancur kita gempur. Kami pasukan pengukur